Bukek Xiansu. Audiobook novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 13. Oh Kong Ek, kalau cucumu tidak berani maju, biarlah kau sendiri yang maju. Hayo tandingilah aku, Putri Raja Pulau Es. Dia menantang-nantang dengan suara penuh kemarahan. Sin Leong hanya menggeleng kepalanya dan bingung sekali bagaimana harus mencegah sumoinya. Kembali kakek itu menjadi marah. Tantangan yang keluar dari mulut Swat Hong membuat mukanya merah dan telinganya panas. Akan tetapi betapa memalukan kalau dia harus menandingi seorang bocah perempuan yang usianya sebaya dengan cucunya sendiri. Tuako, perkenankanlah saya menghajar bocah bermulut lancang ini, Lot Hong berkata dan Oh Kong Ek mengangguk, akan tetapi masih ingat dan memesan. Akan tetapi cukup beri hajaran saja, jangan sampai dia terbunuh. Baik saya mengerti, Tuako. Lotong menjawab lalu sekali kakinya bergerak, tubuhnya sudah mencelat ke depan Swat Hong. Menyaksikan ginkang yang hebat ini diam-diam Sin Leong khawatir sekali, akan tetapi dia pun tidak dapat mencegahnya karena maklum kalau dia melarang, sumoinya tentu akan menjadi makin nekat saja. Maka dia hanya bangkit berdiri dan memandang dengan jantung berdebar tegang. Swat Hong memandang kakek botak yang berdiri di depannya, lalu berkata, suaranya mengejek. Apakah pertandingan ini akan memutuskan perjanjian tadi, bahwa kalau aku menang kami berdua boleh pergi dari sini? Tidak, jawab Lot Hong. Pertandingan ini hanya mengenai dirimu, kalau kau menang kau boleh pergi, kalau kau kalah, kau harus tinggal di sini selamanya dan menjadi muridku. Setan alas! Siapa takut padamu? Swat Hong yang sudah kena dibakar hatinya itu membentak. Sumoi, tanpa pertandingan pun kau boleh pergi sekarang juga. Sin Leong berteriak. Tidak, Su Heng. Aku merasa kurang terhormat kalau pergi begitu saja. Aku tidak sudi menerima kebaikan orang-orang Pulau Neraka. Kalau aku pergi berarti aku pergi mengandalkan kepandaian aku sendiri, bukan karena kebaikan hati mereka. Hayo, kakek botak, boleh kau keluarkan segala ilmumu? Bocah sombong, sambutlah ini. Lotong merasa panas juga perutnya melihat sikap Dara remaja yang memandang rendah kepadanya itu. Akan tetapi dia pun maklum bahwa Dara ini tentu memiliki kepandaian tinggi sebagai Putri Raja Pulau Es, maka sekali menyerang, dia telah mengeluarkan kepandaiannya, mengeluarkan jurus yang ampuh dan mengerahkan tenaga sinkangnya. Wuwut Sir Des. Mula-mula Lotong menggerakkan tubuhnya rendah ke bawah, seolah-olah lengan kirinya yang bergerak itu hendak menangkap kaki Swat Hong, akan tetapi tiba-tiba saja tubuhnya meninggi, tangan kanannya meluncur dan mencengkram ke arah pinggang Dara itu. Namun Swat Hong yang usianya masih muda sekali itu belum 15 tahun, telah mewarisi inti kepandaian dari ilmu-ilmu kesaktian Pulau Es. Dengan tenang dia melihat bahwa bukan tangan kiri lawan yang berbahaya melainkan tangan kanannya, maka dia cepat menarik kaki kiri dan menangkis dengan sabetan tangan miring dari samping yang mengenai lengan lawan. Lotong mencelat ke belakang dan inilah kehebatan ginkangnya. Gerakannya bukanlah langkah kaki, melainkan loncatan yang membuat tubuhnya mencelat ke sana-sini dengan amat cepatnya dan sama sekali tidak terduga-duga lawan. Sumoi awasilah gerakannya. Ginkangnya lihai. Sin Leong berseru dan diam-diam Lotong mendongkol juga. Ternyata pemuda itu lihai sekali, baru segebrakan saja sudah mengenal di mana letak keampuhannya. Maka dia lalu menggereng dan menubruk maju, menghujani Swat Hong dengan serangan bertubi-tubi. Swat Hong diam-diam terkejut juga. Ternyata bahwa pembantu utama dari ketua Pulau Neraka ini hebat bukan main. Setiap gerakan tangannya mendatangkan angin keras menyambar dan kecepatannya membuat dia pening karena harus menggerakkan kekuatan matanya untuk mengikuti terus gerakan lawan. Namun, tentu saja dia tidak menjadi gentar. Sejak kecil Dara remaja ini tidak pernah mengenal artinya takut, dan dia pun mengeluarkan kepandaiannya untuk membalas dengan serangan yang tidak kalah dahsyatnya. Semua mata memandang pertandingan itu dengan penuh perhatian. Diam-diam Soancu merasa kagum sekali kepada Swat Hong dan dia harus mengaku dalam hatinya bahwa andai kata tadi dia yang maju, dia akan kalah menghadapi kelihayan Dara Pulau Es itu, maka dia merasa makin bersyukur kepada Sin Leong yang tadi mencegahnya maju melawan Swat Hong. Apakah pemuda itu sudah tahu bahwa dia akan kalah kalau melawan Swat Hong? Soancu melirik ke arah Sin Leong dan melihat betapa wajah pemuda yang tampan itu diliputi kekhawatiran, maka dia kembali menyaksikan pertandingan yang hebat itu. Tubuh mereka berdua yang bertanding itu sudah tidak dapat kelihatan jelas, yang tampak hanya dua bayangan berkelebatan ke kanan kiri dengan cepat sekali. Ginkang yang dikuasai oleh Lot Hong memang hebat sekali, akan tetapi sekarang dia berhadapan dengan Putri Raja Han Tiong dari Pulau Es. Biarpun masih kalah sedikit namun Swat Hong dapat mengimbangi kecepatan lawan, bahkan dapat mendesak dengan ilmu silatnya yang luar biasa dan tenaga sinkangnya yang berdasarkan hawa murni dari Imkang yang dingin.
Ilmu silat yang dimainkan oleh Swat Hong adalah ilmu silat tangan kosong Jit Cap Jiseng, 72 bintang, yang mempunyai 72 jurus-jurus ampuh. Sebagai bekas penghuni Pulau Es sebelum Swat Hong terlahir, tentu Lotong mengenal ilmu ini, bahkan ilmu silatnya sendiri pun bersumber pada ilmu silat Pulau Es. Akan tetapi setelah 20 tahun lebih berada di Pulau Neraka dan mempelajari ilmu-ilmu dari Pulau Neraka, maka ilmu silatnya menjadi campur aduk dan tentu saja kalah murni oleh ilmu silat yang dimainkan oleh Swat Hong. Pula, Lotong dahulu belum mempelajari Jit Cap Jiseng sampai habis, hal yang jarang dilakukan penghuni Pulau Es kecuali keluarga raja. Mulailah Lotong terdesak oleh serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh Swat Hong. Ingin sekali Lotong menggunakan senjatanya, yaitu ular hidup yang melingkar di lehernya, namun dia takut akan pesan ketuanya tadi. Kalau dia menggunakan senjata itu dan sekali lawan tergigit mati tentu dia akan mendapat marah besar. Maka dia lalu berteriak keras dan mengerahkan seluruh ilmunya meringankan tubuh. Ai! Swat Hong terkejut ketika melihat betapa tubuh lawan dapat bergerak lebih cepat lagi dan dalam serangkaian serangan yang tak terduga saking cepatnya, hampir saja pundaknya kena dicengkeram. Dia berseru sambil meloncat ke atas, tinggi sekali kemudian bagaikan seekor burung walet, tubuhnya sudah membalik di udara, menukik ke bawah dan dia sudah melancarkan serangan dengan jurus Kaseng Jip Hai, bintang trompet memasuki laut, jurus terakhir yang paling ampuh dan yang dulu dilatihnya dengan ibu dan ayahnya sehingga dia mahir sekali mainkan jurus ini. Hebat bukan main daya serang jurus ini karena selagi tubuh meluncur turun dengan menukik ke bawah, kedua tangannya sudah bergerak mencengkram ke arah ubun-ubun kepala lawan yang botak itu. Haya, kini Lotong yang kaget ketika merasa ada hawa dingin menyentuh ubun-ubun kepalanya dari atas. Maklum bahwa serangan itu merupakan ancaman maut bagi dirinya, dia tidak berani lengah, cepat membuang diri ke belakang sehingga dia terjengkang, kemudian menggunakan ginkangnya untuk berguling di atas lantai. Dengan gerakan ini, biarpun pakaiannya kotor terkena debu, namun dia selamat dan dapat menghindarkan diri dari serangan jurus Kaseng Jip Hai tadi. Akan tetapi, betapa terkejutnya melihat darah itu sudah meloncat ke depan dan baru saja dia bangkit berdiri, Swat Hong sudah menghantamnya dengan kedua tangan didorongkan ke depan. Hai Yitit! Swat Hong berseru nyaring dan mengerahkan tenaga sinkangnya. Sumoy, jangan! Sin Hong berteriak, kaget ketika melihat betapa sumoynya itu menggunakan tenaga Swat Im Sin Chiang, tenaga pukulan inti salju, yang merupakan sinkang paling ampuh dari Pulau Es. Untuk melatih diri agar bisa menguasai tenaga imkang yang amat kuat ini, orang harus bersamadhi di atas salju, tanpa pakaian, dan melewati malam-malam yang dinginnya menyusup tulang. Dan sebagai putri Raja Han Tiong, tentu saja Swat Hong telah menguasai sinkang itu yang kini dipergunakan untuk menyerang selagi lawan terdesak. Ciat! Lotong juga berteriak keras dan cepat dia menolak hawa serangan itu dengan dorongan kedua tangannya. Dua tenaga sinkang bertemu tanpa kedua pasang telapak tangan itu bersentuhan dan akibatnya, Lotong terhuyung ke belakang dan dari ujung bibirnya mengucur darah. Sambil menggereng keras, Lotong yang merasa penasaran itu melompat ke depan menerkam, akan tetapi Swat Hong yang sudah siap menyambutnya dengan sebuah tendangan dari samping yang tepat mengenai pantat Lotong dan membuat tubuhnya terlempar jauh ke arah tempat duduk Ou Kong Ek. Ketua Pulau Neraka ini marah sekali, tangannya bergerak menyambut tubuh itu dan tahu-tahu tubuh Lotong sudah melayang lagi ke arah Swat Hong. Akan tetapi ternyata bahwa ketika menyambut tadi, Ou Kong Ek yang lihai telah menotok dua jalan darah di punggung pembantunya yang seketika merasa dadanya lega kembali, begitu dia dilontarkan ke arah Swat Hong. Dengan nekat dia sudah menyerang dengan kedua lengan dikembangkan, kedua tangan hendak mencengkram tubuh gadis itu. Swat Hong terkejut sekali, tidak menyangka bahwa tubuh lawan akan secepat itu melayang kembali ke arahnya, maka dia berteriak dan maklum akan bahaya yang mengancam karena dia tidak sempat mengelak lagi. Akan tetapi tiba-tiba ada bayangan berkelebat dan tahu-tahu Sin Leong telah berada di dekat sumoynya. Dengan tangan kiri dia menarik tubuh sumoynya dan dengan tangan kanan dia menyampok ke atas dan kedua tangan Lotong tertangkis, bahkan tubuh orang botak ini terdorong miring dan cepat dia meloncat ke atas lantai dengan mata terbelalak heran dan kagum akan kehebatan tenaga pemuda itu. Maklum bahwa dia tak mampu menang, dia lalu mengundurkan diri di dekat ketuanya dengan muka penuh keringat. Bagus! Putri Han Tiong lumayan juga kepandaiannya, boleh coba-coba dengan aku sendiri. Ou Kong Ek turun dari kursinya dan melangkah ke tengah lapangan. Baik, majulah. Aku tidak takut menghadapimu. Swat Hong menantang. Sumoy, mundurlah. Biar aku menghadapi Ou Tocu. Sin Leong mencegah sumoynya. Tidak, aku akan menghadapi sendiri. Sin Leong melangkah menghampiri Ou Kong Ek dan berkata, Ou Tocu, benarkah Tocu menantang sumoyku ini? Harap Tocu suka melihat baik-baik.
Sumoiku adalah seorang anak perempuan yang usianya sebaya dengan cucumu, sehingga kalau Tocu menantangnya sama artinya dengan Tocu menantang seorang cucu. Kalau Tocu tidak malu bertanding dengan seorang anak perempuan yang sepatutnya menjadi cucumu, silahkan. Kalau Tocu, cukup gagah biarlah aku menerima tantanganmu tadi. Mari kita bertanding mengukur kepandaian. Kalau aku kalah, terserah kepada Tocu. Kalau aku menang, setelah aku mengajarkan ilmu pengobatan, Tocu akan membiarkan kami berdua pergi dari pulau ini dengan aman. Bagaimana? Aku tidak takut? Su Heng, biar aku melawan dia, aku tidak takut. Suat Hong berteriak-teriak. Ou Kong Ek memandang kepada darah muda dan mukanya berubah merah. Memang tidak keliru omongan Sin Leong tadi. Bocah itu masih amat muda, masih kanak-kanak sebaya soancu. Seorang anak-anak dan perempuan lagi. Tentu saja akan amat merendahkan dirinya kalau sampai dia menantang seorang anak perempuan kecil. Baiklah, mari kita mengadu kepandaian kuas Sin Leong, katanya. Sin Leong menoleh kepada sumoinya. Nah, kau dengar. Yang ditantang adalah aku, bukan kau, Sumoi. Mundurlah. Suat Hong membanting-banting kaki, terpaksa dia mundur akan tetapi lebih dulu dia berkata kepada Ou Kong Ek, aku selalu masih siap untuk melayani jago pulau neraka yang manapun juga. Ou Kong Ek dan Sin Leong sudah saling berhadapan dan keduanya saling pandang tanpa bergerak, seolah-olah hendak mengukur dan menilai keadaan lawan dengan pandangan matanya. Melihat sikap pemuda yang amat tenang itu, juga pancaran sinar matanya lembut dan bebas dari rasa takut maupun kebencian dan kemarahan, hati Ou Kong Ek menjadi makin suka. Melihat sikap pemuda ini, sukar untuk dipercaya bahwa pemuda ini adalah murid Han Tiong, Raja Pulau Es yang sakti. Kelihatannya hanya seperti seorang pemuda yang lemah, pantasnya seorang sastrawan yang biasanya hanya membaca sajak dan menulis huruf indah atau meniup suling. Orang muda, mulailah. Ou Kong Ek berkata ragu-ragu untuk menggunakan kepandaiannya menyerang orang yang kelihatannya lemah ini. Ou Tocu, bukan aku yang menghendaki adu kepandaian ini, maka biarlah aku hanya menjaga diri saja. Jawaban yang keluar dengan suara lembut dan sejujurnya itu setidaknya memanaskan hati Ou Kong Ek karena kedengarannya seolah-olah pemuda itu memandang rendah kepadanya. Pemuda ini sama sekali tidak gentar menghadapinya, hal itu sama saja memandang rendah. Kuas Sin Leong, sambutlah seranganku, bentaknya dan tubuhnya sudah menerjang ke depan, gerakannya perlahan saja namun didahului sambaran angin pukulan dari kedua telapak tangannya. Wut! Wut! Hawa pukulan yang dahsyat dua kali menyambar ke arah leher dan pusar Sin Leong ketika kakek itu menggerakkan kedua tangannya memukul. Dengan tubuh ringan sekali Sin Leong menggeser kaki dan berhasil mengelah sampai berturut-turut 6 kali karena ternyata bahwa pukulan kakek itu begitu luput dari sasaran terus dilanjutkan dengan serangan berikutnya tanpa berhenti sedikit pun, sehingga 6 kali berturut-turut kedua tangannya menyambar dahsyat dari segala jurusan. Barulah Sin Leong dapat membebaskan diri dari kepungan kedua tangan itu ketika dia meloncat jauh ke belakang, dan siap lagi menghadapi serangan berikutnya. Bagus! Ou Kong Ek berseru kagum melihat betapa pemuda itu dengan enak saja sudah berhasil menghindarkan diri dari serangan pukulan yang dinamakan jurus pukulan badai mengamuk. Kemudian dia menerjang lagi, kini dia tidak bergerak lambat lagi, melainkan cepat sekali. Kaki tangannya bergerak dengan cepatnya, gerakan yang aneh namun setiap gerakan mengandung daya serang yang amat berbahaya. Kembali Sin Leong menyambut serangan-serangannya itu dengan tenang dan hati-hati, mengelak ke sana-sini dan hanya kalau terpaksa dia menggunakan kedua tangannya untuk menangkis atau menyampok. Perlahan saja pemuda itu menangkis, namun selalu tangkisannya yang membawa hawa pukulan imkan itu berhasil menghalau tangan lawan. Sampai 30 jurus lebih Sin Leong selalu mengelak dan menangkis tanpa satu kali pun membalas serangan lawan. Tentu saja hal ini membuat Ou Kong Ek kagum sekali. Pemuda ini sudah diserangnya dengan hebat, didesaknya sampai keadaannya berbahaya, namun tetap tidak mau membalas. Su Heng, kau tidak membalas? Apa kau merasa Pai Senggi, sungkan, kepada orang yang hendak memungut mantu kepadamu? Suat Hong berteriak-teriak penuh penasaran ketika melihat Su Hengnya bertempur seperti orang mengalah saja. Merah muka Sin Leong. Memang dia tidak mau membalas karena dia selamanya belum pernah memukul orang. Dia memang mempelajari silat yang tinggi sekali tingkatannya, bahkan dari kitab-kitab lama yang rahasia dan tak pernah dibaca orang di dalam perpustakaan Pulau Es, dia menemukan ilmu-ilmu mujizat, di antaranya ilmu mengenal inti gerakan semua ilmu silat. Akan tetapi dia merasa sungkan dan ngeri kalau harus memukul orang lain, apalagi kepada kakek yang sama sekali tidak ada permusuhan apa-apa dengannya itu. Kini mendengar ejekan Suat Hong, dia merasa tidak enak dan hatinya terguncang. Guncangan ini memperlambat gerakan tangannya, maka ketika dia menangkis sebuah pukulan, tangkisannya meleset dan pukulan tangan kiri Ou Kong Ek menyerempet pundaknya. Tubuhnya tergetar hebat dan dia terhuyung ke belakang.
Oukong Ek yang merasa penasaran sekali kini maklum bahwa kalau pemuda itu membalas serangannya, mungkin dia akan kalah. Maka melihat hasil pukulannya yang membuat Sin Leong terhuyung, dia cepat mendesak maju. Dia harus mengalahkan pemuda ini karena dia ingin sekali pemuda ini menjadi penghuni Pulau Neraka, dan kalau mungkin menjadi suami So An Chu. Dan untuk itu, dia harus lebih dulu merobohkannya. Maka dia cepat mendesak selagi tubuh Sin Leong terhuyung ke belakang itu. Wuwut plak-plak. Wuwut plak-plak. Pukulan-pukulan tangan Oukong Ek hebat sekali dan setiap kali Sin Leong yang masih terhuyung itu mengelak, pukulan itu berubah menjadi cengkraman yang amat lihai, namun selalu tangan Sin Leong masih dapat menyapoknya. Bahkan pemuda itu berseru keras, tubuhnya melayang ke atas, berjungkir balik 2 kali dan sudah turun lagi ke atas lantai dengan tubuh tegak dan sudah siap lagi. Oukong Ek makin penasaran. Cepat dia menerjang maju, kedua kakinya bergerak cepat dengan tendangan berantai yang cepat dan kuat sekali. Kedua kaki itu seperti kitiran saja sehingga kelihatannya kakek ini berkaki lebih dari 2 yang bergerak susul-menyusul melakukan tendangan ke arah bagian-bagian berbahaya dari tubuh Sin Leong. Siut, des. Setelah berhasil mengelak ke kanan-kiri, Sin Leong terdesak ke sudut dan terpaksa dia menggunakan kedua lengannya menangkis sambil mengerahkan tenaga inti salju. Tubuh Oukong Ek menggigil, terasa dingin sekali tubuhnya, rasa dingin yang menjalar melalui kaki yang tertangkis. Dia menggoyang tubuhnya beberapa kali dan rasa dingin sudah terusir. Dia memandang lawannya dengan mata terbelalak lebar, kemudian kakek ini mengeluarkan suara melengking nyaring dan tubuhnya sudah melayang ke atas kemudian menukik ke arah Sin Leong. Sin Leong terkejut sekali, dia maklum bahwa serangan terakhir ini bukan main hebatnya, maka dia pun lalu berteriak keras dan tubuhnya juga mencelat ke atas menyambut tubuh lawannya, kedua lengannya digerakkan di depan tubuhnya. Plak-plak. Bruk, tubuh Oukong Ek terbanting ke atas lantai, dan hanya setelah dia bergulingan beberapa kali saja dia dapat bangun dengan agak pening. Bukan main, pikirnya. Dia tadi melakukan serangan dahsyat, serangan maut yang akan sukar disambut oleh lawan yang sakti, akan tetapi pemuda itu menyambutnya di udara, memapaki pukulan dengan pukulan sehingga kedua telapak tangan mereka bertemu di udara dan akibatnya dia sendiri yang terbanting keras. Belum cukupkah, Tochu? Sin Leong bertanya dengan suara penuh penyesalan karena dia dipaksa untuk bertempur, hal yang sama sekali tidak disukainya. Aku belum mengaku kalah, orang muda. Dan kini kakek itu menyerang lagi dengan ilmu silat yang gerakannya cepat sekali, akan tetapi juga aneh. Swat Hong yang menonton di pinggir, memandang penuh perhatian dengan alis berkerut. Dia merasa heran sekali. Ilmu silat yang dimainkan oleh kakek itu seperti pernah dilihatnya, seperti bukan gerakan asing, namun mengapa begitu aneh dan sama sekali tidak dikenalnya? Memang tidak mengherankan hal ini terjadi pada Swat Hong karena ilmu silat yang dimainkan kakek itu memang bersumber pada ilmu silat Pulau Es, hanya sudah diubah banyak sekali menjadi ilmu silat ciptaan nenek moyang Pulau Neraka. Bahkan kini dari kedua telapak tangan kakek itu mengepul uap hitam, dari mulutnya juga menyembur uap hitam yang kadang-kadang menyambar ke arah muka Sin Leong. Sebagai seorang ahli pengobatan, Sin Leong segera mengenal hawa beracun keluar dari uap hitam itu, maka dia bersikap hati-hati, setiap kali ada uap hitam menyambar. Sementara itu, sambil mengelak dan menangkis dia mencurahkan seluruh perhatiannya dan dengan ilmu mujizat yang didapatnya dari kitab, yaitu mengenal rahasia inti gerakan ilmu silat, dia sudah dapat mencatat dan hafal akan jurus-jurus yang dimainkan oleh lawannya. Su Heng, balaslah lawanmu. Apa kau takut? Swat Hong berteriak lagi. Oukong Ek yang sudah merah mukanya saking penasaran dan malu karena merasa dipandang rendah dan dipermainkan, membentak, orang muda, berani engkau memandang rendah kepadaku sehingga tidak mau balas menyerang? Sin Leong terkejut bukan main. Sama sekali tidak mengira bahwa sikapnya yang mengalah dan tidak mau balas menyerang itu malah dianggap memandang rendah oleh kakek itu dan dianggap takut oleh Swat Hong. Tadinya dia hanya mengharapkan kakek itu akan tahu diri dan mundur sendiri. Siapa kira, kakek itu keras kepala dan tidak akan mengaku kalah kalau tidak dirobohkan. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada pilihan lain bagi Sin Leong. Dia menggigit bibirnya menguatkan hati karena menyerang orang merupakan hal yang berlawanan dengan hatinya, lalu kaki tangannya bergerak cepat sekali. Terdengarlah seruan-seruan kaget dari mulut para pembantu Oukong Ek, bahkan belasan jurus kemudian, setelah dengan susah payah Oukong Ek mengelak dan menangis, kakek ini berseru keras dan tubuhnya terguling. Hei, dari mana engkau mendapatkan ilmuku ini? Kakek yang sudah terguling karena kedua lututnya tercium ujung sepatu Sin Leong itu meloncat bangun lagi sambil bertanya dengan mata terbelalak dan penuh keheranan. Selama belasan jurus tadi, dia telah diserang oleh Sin Leong dengan ilmu silatnya sendiri dan pada jurus ke-15, dia tidak mampu menghindar sehingga kedua lututnya tertendang membuat dia terguling.
Dan kalau pemuda itu menghendaki, ketika ia terguling tadi tentu pemuda itu dapat menyusulkan serangan maut yang dapat menewaskannya. Sin Leong menjura dan melangkah mundur. Aku hanya meniru-niru dari Tochu sendiri. Pou Kong Ek makin terheran dan sejenak dia melongo, kemudian dia melangkah maju dan memegang kedua tangan pemuda itu. Wah Sin Leong, engkau hebat sekali. Aku mengaku kalah terhadap Kwa Tai Hiap, pendekar besar Kwa. Aku telah dirobohkan secara mutlak, bahkan dengan jurus-jurus ilmu silatku sendiri. Dia ini adalah seorang pendekar besar yang memiliki kesaktian seperti dewa. Semua penghuni Pulau Neraka membungkuk dan memberi hormat kepada Sin Leong. Tentu saja pemuda itu cepat membalas penghormatan mereka dengan memutar-mutar tubuhnya sambil berkata tersipu-sipu, harap cuy, Anda sekalian, jangan berlebihan. Kwa Tai Hiap, aku Ou Kong Ek sudah mengaku kalah. Harap Tai Hiap suka mengajarkan ilmu pengobatan itu agar kami dapat terbebas dari hawa beracun yang banyak terdapat di pulau ini. Setelah aku paham, kami akan mempersilahkan Tai Hiap dan Han Li Hiap, pendekar wanita Han, meninggalkan pulau ini dengan aman. Baik, Ou Tochu. Aku akan melakukan penyelidikan tentang racun-racun di pulau ini dan berusaha mencarikan obat penawarnya. Soan Chu berlari menghampiri Sin Leong dan berkata, Sin Leong, kau hebat sekali. Aku sungguh kagum kepadamu. Sambil berkata demikian, Soan Chu memegang kedua tangan Sin Leong dan mengangkat muka memandang wajah Sin Leong penuh kekaguman. Engkau terlalu memuji, Soan Chu. Sebetulnya adalah kongkongmu yang sengaja mengalah kepadaku, kata Sin Leong, dan mukanya menjadi merah. Dia maklum bahwa Soan Chu seorang darah remaja yang berhati polos dan wajar, maka di depan semua orang tanpa segan-segan menyatakan kekagumannya dan memegang kedua tangannya begitu saja. Akan tetapi hal ini tentu saja menimbulkan anggapan salah dan dia sudah melihat betapa Swat Hong membuang muka dengan wajah diselubungi kemarahan, bahkan akhirnya darah itu lalu membalikkan tubuh dan berlari pergi. Sampai 3 bulan lamanya Sin Leong dan Swat Hong di Pulau Neraka. Dengan teliti dan hati-hati Sin Leong melakukan penyelidikan tentang segala macam racun yang terdapat di pulau itu, kemudian dia mencarikan obat penawarnya dan menulis serta melukiskan nama dan bentuk daun, akar, bunga, atau buah yang berkhasiat sebagai penawar racun-racun itu. Sibuklah ketua Pulau Neraka, dan para pembantunya mencarikan bahan-bahan obat itu dan setelah 3 bulan, barulah lengkap catatan Sin Leong. Ou Kong Ek dan semua penghuni Pulau Neraka merasa berterima kasih sekali kepada Sin Leong, apalagi setelah terbukti banyak penghuni yang sembuh dari penderitaan penyakit akibat keracunan setelah menggunakan obat-obat seperti yang ditunjuk oleh pemuda itu. Dia dianggap sebagai seorang dewa penolong mereka dan diperlakukan dengan sikap penuh hormat. Setelah terpaksa tinggal di Pulau Neraka selama 3 bulan, akhirnya Swat Hong mendapatkan kenyataan bahwa Soan Chu adalah seorang remaja yang benar-benar tulus, jujur dan wajar sehingga mudah saja di antara mereka terjalin persahabatan yang akrab. Bahkan karena darah Pulau Neraka itu dengan terang-terangan tanpa dibuat-buat dan tanpa usaha menarik hati Sin Leong menyatakan suka dan cintanya kepada Sin Leong, Swat Hong menyambut pernyataan itu dengan hati terharu. Diam-diam menaruh hati kasihan kepada darah Pulau Neraka ini karena dia tahu bahwa hati Suhengnya itu jauh daripada cinta. Suhengnya belum pernah mengacuhkan tentang hubungan di antara mereka, juga Suhengnya sama sekali tidak kelihatan menaruh hati kepada Soan Chu. Dianggapnya Suhengnya itu terlalu dingin, dan sudah seringkali dia sendiri merasa kecewa melihat Suhengnya sebagai seorang pemuda yang tidak ada semangat. Padahal dia sendiri belum yakin apakah dia mencintai Suhengnya, sungguh pun dia merasa suka sekali kepada pemuda itu namun sebagai seorang darah remaja, tentu saja dia merasa tidak puas menyaksikan sikap pemuda yang dingin saja terhadapnya. Sebagai seorang wanita muda yang sehat dan normal, tentu saja Swat Hong juga ingin agar semua orang, terutama kaum pria, memandangnya dengan kagum dan suka, bahkan dia pun seperti semua wanita di dunia ini agaknya, akan merasa bangga kalau semua orang laki-laki jatuh cinta kepadanya. Bersambung ke bab 14. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.